Kalian mulai. Video. Wih, kameranya anyar. Wah, anyar Kang. Ngeri. Majuan apa? Tapi Arab Talib, males. Mendino sana ngaji ngono kae mendino. Iya. Hari biasa nyampe. Iya lumayan ramai sih. Tapi ngarep aku yakin. Hanya sih anu aku ki kalau di kamera kan. Kandan nih kok sih. Mas jadi profesional. YouTube. Audio video. Video mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semuanya yang tidak berkepentingan di ruang sebelah bisa masuk ke masjid. Kita akan mengikuti kajian bersama Ustaz Miftah. Dan yang di belakang bisa maju dulu Kang nggih. Di depan dipenuhi dulu. Nanti setelah adzan maghrib baru menempatkan diri ke posisi masing-masing. Insyaallah uman kabeh lah. Orang uman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Di dalam khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir bulan Sya'ban, beliau berpesan kepada kita, wastaqsiru fihi min arba'in khisalin. Wahai umatku, kata Rasulullah,
wa ta'ala adalah fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunalah. Membaca syahadat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan Rasulullah di bulan Ramadan ini, kita pertama harus banyak-banyak membaca syahadat dan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nah, itu yang sering dibaca sama ustadz-ustadz kampung di musola setiap sebelum buka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Syahadat dan istighfar ini menyebabkan turunnya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dua perkara lagi yang itu adalah kepentingan kita di dunia dan di akhirat, kata Rasulullah. Apa itu? Tas'alunal jannata wa ta'udzuna minan nar. Engkau minta kepada Allah diberikan karunia surga dan dijauhkan dari kobaran api neraka. Yang tadi saya sudah bacakan, asyhadu an la ilaha illallah itu syahadat, astaghfirullah itu istighfar, as'aluka ridhaka wal jannah itu adalah minta keridhaan Allah dan minta surga, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. dalam diwasankan kepada kita untuk dibaca sering-sering pada bulan Ramadan, baik siang atau malam, pagi, di kantor, ketika kerja, ketika kita sebelum buka puasa, itu paling tidak di dalam hati asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu diulang. Mengapa? Wasiat pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mungkin jangan-jangan kita 11 bulan ini, ya kalau dihitung nih, maaf jangan-jangan lebih banyak dosanya daripada pahala kita. Jangan-jangan lebih banyak lupanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ingatnya kita kepada Allah. Ayo kita hitung masing-masing, sehari 24 jam. Dari 24 jam itu potong tidur, 8 jam tidur. Sisa berapa? 16 jam. Dari 16 jam itu kira-kira lebih banyak taatnya apa lebih banyak maksiatnya? Lebih banyak ingat Allahnya apa lebih banyak lupa Allahnya? Kali 11 bulan. Maka momen Ramadan ini mari benar-benar kita manfaatkan. Apalagi di bulan Ramadan, semalam kita ngaji ada yang namanya Lailatul Qadar, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Artinya merugi besar kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, kemudian kita keluar dari Ramadan, di jidatnya belum ada stempel itqum minan nar, bebas dari api neraka. Wa inna fi kulli lailatin min layali Ramadan mutarqa'u minan nar. Sesungguhnya pada tiap malam dari malam-malam bulan Ramadan ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang distempel bebas dari api neraka. Maka kemarin kita sudah ngaji, mudah-mudahan masih ingat, man fattara shaiman kana maghfiratan
lidzunubihi. Orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa 3 pahalanya. Kana maghfiratan lidzunubihi. Itu menjadi ampunan dari dosa-dosanya. Wa itqa raqabatihi minan nar. Sebab dia bebas dari api neraka. Dan yang ketiga adalah ajrun la yuntaqasu min ajrihi syai'un. Pahala orang yang berbuka puasa. Sekali lagi, orang yang memberikan makanan kepada orang buka puasa, surga dapat, ampunan dapat, pahala orang yang berpuasa dapat. Sahabat bilang, ya Rasulullah, ini tidak semuanya di antara kita punya uang untuk memberikan orang yang berpuasa makanan berbuka. Apa kata Rasulullah? Yu'tillahu hadza thawaba man fattara sha'iman ala tamratin aw mazqati labanin aw mazqa yu'tillahu hadza thawaba man fattara sha'iman walau ala tamratin aw mazqati ma'in aw labanin makhlutin bil laban. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya bagi orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, meskipun yang dikeluarkan adalah 1 butir kurma atau seteguk air atau susu yang sudah dicampur dengan air. Nah, 3 pahala itu tidak diberikan kepada umat-umat selain umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita bangga, kita bersyukur dijadikan umat Rasulullah SAW. Saya hanya menyampaikan pesan-pesan dawuh Rasulullah SAW. Kata Rasul, di bulan Ramadan ini banyak baca 4 hal: syahadat, istighfar, kemudian minta surga Allah, minta dijauhi dari api neraka. Kita baca itu. Kenapa? Manut Rasulullah SAW. Yang kedua kata Rasulullah, orang yang memberikan makan kepada orang berbuka hadiahnya 3. Dosanya diampuni, distempel bebas dari api neraka, dapat pahala orang yang berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada box, masukin. Berapa? 10.000? Monggo. 5.000? Monggo. 1.000? Monggo. Kalau mampuin 1.000. Jenengan gaji di sini UMR berapa minimal? UMR? Oh? Masih tinggal Bekasi. Bekasi berapa? Di sini UMR 2 juta won. Kalau 2 juta sampai udah nggak ada di sini. 2 juta won itu 21 juta kira-kira. 22 juta. Ya, 2,5%-nya berapa sih? 2,5%-nya berapa sih? Berapa? Ya, 500 itu paling tidak. Ini surga, bos. Balasannya 3 itu pahala. Kita ini yang ahli maksiat, jadikan maksiat itu di bulan Ramadan turning point. Apa itu turning point? Titik balik dari ahli maksiat justru menjadi ahli taat. Yang kadang-kadang orang yang baru putar balik nih dari maksiat kemudian jadi ahli taat, kemudian dekat pada Allah, biasanya itu sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih cepat dari orang yang sebelumnya memang taat beribadah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah bilang begini, maksiatun awrasat zullan waftikhara khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbar. Maksiat yang ujung-ujungnya membuat seorang hamba hina dan butuh kepada Allah
itu lebih baik daripada taat yang ujung-ujungnya membuat seorang hamba itu sombong dan bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ketemu orang ahli maksiat, ya, penjudi lah, pemabuk lah, pezina lah, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jangan salah. Kalau Allah berikan dia hidayah, kitalah, nggak usah orang itu ya, kita mohon hidayah kepada Allah. Ya Allah, jadikan maksiat-maksiat yang selama ini kita lakukan selama 11 bulan di bulan Ramadan ini, jadikanlah itu penyebab dari berubahnya hati saya, justru menjadi orang yang paling dekat kepadamu ya Allah. Alhamdulillah kalau 11 bulan kita sudah melakukan takwa, kita sudah taat kepada Allah, kita sudah sholat. Tapi kita tanya, sholat taat kita itu apakah sudah mendekatkan kita kepada Allah atau justru malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Maka tadi Imam Ibnu Athaillah bilang, mendingan maksiatnya banyak tapi ujung-ujungnya merasa hina dan butuh kepada Allah, daripada taatnya segudang, ibadahnya segudang, sedekahnya segudang, ujung-ujungnya sombong dan bangga di depan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Maka kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini waktunya waktu yang ijabah sebelum kita sholat maghrib, sebelum azan maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tidak hitung-hitungan, yang kalau memberikan kasih sayang tidak ada batasnya. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini daripada ahli surgamu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang begitu banyak ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami yang tidak seberapa. Ya Allah, amal perbuatan kami tidak tahu itu riya apa tidak, ikhlas apa tidak. Tapi kita mohon kepada Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah amal ibadah kami, sedekah kami, infak kami, zakat kami, semua perbuatan amal soleh kami. Ya Allah, terimalah semuanya itu sebagai persembahan dari kami, tanpa kita mengharap pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Kalau kita berbuat baik, ngarepin pahala enggak dari Allah Subhanahu wa taala? Saya Pak Ustadz, kalau misalnya sedekah nih masukin duit cemplong, Sudah ikhlas, tapi level pertama. Naik lagi level kedua, ikhlas itu karena Allah tanpa mengharap balasan apapun. Udah urusannya Allah, Allah aja udah. Dapat surga alhamdulillah, dapat neraka terserah Allah, diterima alhamdulillah, enggak terima terserah Allah. Yang penting saya melakukan kewajiban saya. Kemarin kan kita udah ngaji kitab hikam itu. Ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Sibukmu dengan urusan pahala, sibukmu dengan surga, sementara lalaimu dengan kewajibanmu untuk beribadah adalah tanda dari matinya mata hati kita. Azan ya? Azan. Maka mata hati enggak boleh padam. Padamnya mata hati ketika kita sibuk dengan urusan pahala, yang dipikirin pahala, reward, tapi kewajiban lalai. Itulah mungkin sekedar
kultum singkat yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini mudah-mudahan menambah kekhusyuan kita sebagai orang yang berpuasa, sebagai orang yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang menuju kepada pintu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bukan orang baik, belum menjadi orang baik, mungkin amal kita belum seberapa, tapi kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan hambanya yang dekat kepadanya. Kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan ampunannya dan distempel mudah-mudahan jadi ahli surga, insyaallah, insyaallah, insyaallah. Apalagi tadi saya putus nggak? Ada Imam Ibnu Athaillah sedikit lagi mengatakan rubbama fatahalaka babata wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qadalaka bizambi fakana sababan fil wusul. Kalau tadi maksiat yang ujung-ujungnya menyebabkan seorang hamba butuh dan taat kepada Allah itu lebih baik daripada taat yang ujung-ujungnya membuat hamba sombong dan bangga di depan Allah, maka dilanjutkan oleh Imam Ibnu Athaillah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita pintu taat. Allah mudahkan kalian mau beribadah, Allah mudahkan mau sedekah, Allah mudahkan mau kesini pengajian, Allah mudahkan mau berbuat baik, Allah mudahkan terus. Wa ma fatahalaka babal qabul, tapi tidak diberikan pintu penerimaan. Dimudahkan sholat, dimudahkan taraweh, dimudahkan sedekah, dimudahkan belajar, dimudahkan, tapi Allah tidak bukakan pintu qabul. Allah tidak terima itu. Kenapa? Ada satu penyakitnya, yaitu riya. Ingin dipuji orang, tidak ikhlas, itu yang merusak. Waqad kultum yang singkat ini bermanfaat buat kami dan para hadirin khususnya. Ingat 4 ya teman-teman. Ini dulu 4: syahadat, istighfar, apa tadi? Minta surga, minta dijauhkan dari api neraka. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridjannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Pengen singkat di dalam hati bisa. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, ya Allah, surga ya Allah, surgamu ya Allah, jauhkan dari api neraka, jauhkan dari api neraka, surgamu jauhkan dari api neraka. Bisa di kantor, tempat kerja, lagi nyalain mesin, lagi finishing, lagi ngamplas, lagi gosok, itu di hati, surgamu ya Allah, 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 jauhkan dari nerakamu ya Allah, jauhkan dari nerakamu ya Allah, jauhkan dari nerakamu ya Allah. Itu di dalam hati begitu. insya Allah ya, ini mumpung masih awal Ramadan nih, kita continue begitu 30 hari selesai Ramadan. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang di jidatnya, apa istilah saya tuh, tak, jidatnya itu ada stempel ini ahli surga, begitu ya. Karena apa? Udah dapat tak ini ahli surga, udah pokoknya yang lain udah selesai urusan, kelar.
gitu. Nah, ini jangan lupa, ini dipegang terus buat modal kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan diri yang sudah disediakan dari teman-teman, bisa ngadep ke makanan. Ojo diincip isik tapi yang masih kosong bisa dirapatkan. Mungkin teman-teman di luar masih banyak orang. Mari kemauan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا
Oh, pisang. Isinya pisang. Oh, dalamnya pisang. Oh, timus. Timus. Hah? Apa itu? Terus.